Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Pak. 11 IPS 1 ya? Iya. Hari ini tanggal 23 November, hari Senin. Seperti biasa jadwal kita melakukan kegiatan pembelajaran masih tetap sama dengan sistem daring ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkah. Dan ilmu yang kita dapat bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak minta tolong kepada Mas Gifari untuk membantu Bapak memimpin rekan-rekannya berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk Mas Gifari. Sebelum memulai pembelajaran, semoga ilmu kita diberkahi. Ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Gifari telah memimpin teman-teman yang berdoa. Anak-anak, suara Bapak ini di tempat kalian, di layar kalian itu jelas atau tidak? Jelas. Jelas ya? Jelas. Ringan, Jelas, Bang. bagaimana di sana? Aman? Aman. Alhamdulillah. Semoga nanti sampai kita selesai melakukan kegiatan pembelajaran, jaringan tetap bersahabat ya sama kita ya. Anak-anak, pertama-tama seperti biasa, setelah berdoa Bapak akan melakukan absensi. Nah, jumlah kelas kita itu harusnya ada 15 siswa ya. Sebentar, Bapak lihat daftarnya dulu. Ini yang masuk masih berapa orang? Masih 8 orang ya? Iya, Pak. Katanya Iya. itu belum bangun mungkin. Belum bangun jam 7. Iya, sudah. Semoga mereka nanti bisa segera bergabung dengan kita. Takutnya jam Sebentar, 9 itu, Pak. Aku nih Bapak mau lihat dulu daftar absennya ini ya. Dela Fatmawati. Dela, ada Dela ya? ada, Pak. Arla Ailani, Ada, Pak. Adirla Novia, Ada, Pak. Gifari Gilang, Hadir, Pak. Elsiana Putri, Hadir, Pak. Elda Pak Idatul. Baru dipanggil dia langsung datang. Elda Faizatul. Di absen kamu dah. Baru masuk ya. Lisa Roselawati. Tidak ada ya? Belum hadir ya? Tidak ada pemberitahuan kepada kalian. Ini dia juga tidak WA saya, Lisa. Pak, mungkin itu wifi-nya katanya. Oh gitu, ya sudah. Semoga nanti bisa bergabung. Sinta, ada Sinta ini. Ada. Oh, ini. Iya, kok enggak on cam, Sin? Ayo. Baru bangun ya? Baru bangun. Regina. Oh, tidak ada. Enggak ada pemberitahuan kepada kalian, anak-anak? Tidak ada WA masuk ke Bapak soalnya. Enggak ada izin juga. Tadi mau masuk katanya, Pak. Oh, tadi mau masuk. Nah, ini baru masuk. Alhamdulillah. Rey? Sehat, Rey? Ya sudah, dia baru masuk. Lola, sih. Ada. Ada. Kok okem juga, Lol? Iya, Pak. Iya, Pak. Belum tahu. Belum Belum tahu. mandi. Iya, nggak apa-apa. Meli Agustin, ada kok Meli. Hadir. Noval Satria, belum hadir ya Noval ya. Ya, semoga bisa segera bergabung dengan kita. Bintang Sri, tidak ada juga. Khairunisa, tidak ada juga. Yayang, ada dong Yayang. Hadir, Pak. Yayang, terima kasih. Nah, anak-anak, terima kasih bagi kalian yang sudah bergabung di kelas Bapak, dan bagi mereka teman-teman kita yang belum bergabung, kita
doakan agar bisa segera bergabung. Dan memang apabila ada urusan di tempat lain, urusannya lancar, selalu diberi kesehatan, dan di kesempatan berikutnya kita bisa bergabung secara penuh di kelas Bapak. Terima kasih. Nah, anak-anak, meskipun ini masa pandemi, Bapak minta kalian untuk tetap semangat ya untuk dalam belajar. Karena kita memang harus melawan rasa bosan berada di rumah, di kondisi yang kita selalu dibatasi dengan protokol kesehatan, tidak bisa ketemu teman, tidak bisa bebas berjalan-jalan. Jadi kalian tetap harus semangat belajar meskipun di tengah kondisi pandemi. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin tanya ini sedikit, mengajak kalian untuk mengingat-ingat. Materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Saya. Arla, silakan Arla. Dampak dan konsekuensi stratifikasi sosial. Dampak dan konsekuensi dari stratifikasi sosial. Terima kasih Arla, masih ingat ternyata. Ini Mas Givari buka-buka catatan minggu lalu. Ya, Bapak harap tidak hanya Arla yang mengingat, tapi kita semua juga masih mengingat tentang materi kita di minggu lalu. Nah, anak-anakku sekalian, izinkan Bapak untuk menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran kita pada kegiatan hari ini. Ya, beri Bapak waktu sebentar untuk menampilkan tampilan layar. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah terlihat jelas di layar kalian? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar di poin 3.3 dan 4.3, anak-anak. 3.3 ini masuk ke dalam ranah kognitif, ranah pengetahuan. Sedangkan di kompetensi dasar 4.3 ini masuk ke dalam ranah keterampilan. Jadi kalian nanti tidak hanya pinter pengetahuannya saja, tapi kalian juga terampil dalam mengamalkan kompetensi dasar ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui penggunaan metode pembelajaran problem-based learning dan bermain peran, jadi gini nanti ya anak-anak ya, kalian nanti metode pembelajarannya itu problem-based learning. Namun, cara mengkomunikasikan hasil kerja kalian kepada peserta didik yang lain, itu dengan jalan bermain peran. Nah, dengan kedua metode pembelajaran tersebut, kalian diharapkan dapat menganalisis masalah kesetaraan di dalam masyarakat dan merumuskan solusinya secara kreatif berdasarkan kegiatan literasi yang telah dilakukan serta dapat menyajikan hasil telaah tentang masalah kesetaraan dan solusinya di dalam masyarakat dengan baik dan benar, serta dapat mengembangkan sikap religius, toleran, peduli, dan kerjasama. Bagaimana anak-anak? Oh, alhamdulillah, Lisa juga sudah bergabung. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan apa tidak tentang KD dan tujuan pembelajaran? Tidak, Pak. Tidak ya? Baiklah. Nah, anak-anak, Bapak ingin mengetahui, mendiagnosa kognitif kalian di awal ya. Jadi, Bapak minta tolong kalian untuk mengerjakan soal pretest yang Bapak sudah siapkan di kolom Google Form, itu untuk mendiagnosis kondisi kognitif awal kalian sebelum memulai pelajaran. Gitu ya? Sebentar. Berikan Bapak sedikit waktu untuk share alamatnya di kolom chat. Sudah, Bapak sudah masukkan linknya di kolom chat, kalian bisa langsung menuju ke soal pretest. Waktunya 5 menit saja ya anak-anak ya. Silakan langsung mengerjakan. Selamat datang Noval, langsung masuk ke dalam kolom chat ya Val. Di situ ada pretest untuk mengetahui kondisi kognitif awal peserta didik. Jadi kamu langsung mengerjakan ya di dalam Google Form. Selamat pagi Nisa, baru bergabung. Nisa,
sekarang sudah masuk ke dalam mengerjakan pretest, link dari Google Form sudah Bapak taruh di kolom chat ya. Jadi kamu bisa langsung masuk ke dalam kolom chat, itu ada. Bagaimana Nisa? Ada masalah? Nggak ada, Pak. Oh, belum ada kolom chat. Oke, Bapak share lagi. Sebentar. Gimana? Sudah ada di kolom chat? Ada, Pak. Silakan kerjakan dulu pretestnya ya, Nis ya. Iya, Pak. Anak sekalian, terima kasih kalian sudah mengerjakan soal pretest. Sekarang Bapak ingin memberikan kalian stimulus. Nah, stimulus ini bertujuan untuk memberikan kalian gambaran tentang apa itu masalah kesetaraan sosial. Kemudian tentu saja yang akan membawa kita memahami lebih lanjut tentang materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Izinkan Bapak menampilkan layar, beri Bapak waktu sebentar. Kalian cermati dengan seksama ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah tampak di layar kalian? Tampak, Pak. Tampak ya? Tampak. Ini semoga suaranya juga terdengar. Sebentar, Bapak pause dulu untuk memastikan apakah di layar kalian sudah terlihat. Sudah. Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oh ya sudah, berarti Bapak lanjutkan ya. Selamat melihat dan cermati video yang Bapak sajikan. Oh ya. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa melihat dengan baik video yang Bapak tayangkan? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Sekarang Bapak ingin tanya,
Bapak ingin mendengarkan bagaimana tanggapan kalian mengenai video yang barusan kita simak sama-sama. Silakan. Pak. Silakan. Siapa ini? Carla. Arla. Bagaimana lah? Kalau menurut saya kan itu kan itu kan yang itu ya yang berkulit hitam itu kan. Ya, kulit hitam. Di belakang itu kan ada apa itu tadi? Rasis gitu ya. Ya. Itu kan termasuk diskriminasi kaum minoritas. Mungkin di daerahnya itu kan banyak yang berkulit putih. Nah, dia salah satunya itu berkulit hitam. Jadi mungkin didiskriminasi gitu. Kalau menurut saya sih saya nggak setuju kan kalau kesetaraan sosial kan itu memiliki hak dan memiliki hak yang sama, Pak. Kan itu cuma beda fisik, bukan beda fisik kan. Menurut saya nggak adil aja gitu kalau misalnya didiskriminasi cuman gara-gara perbedaan fisik. Terima kasih Mbak Arla, Mas Gifari. Jadi kalau Bapak tarik benang merah, pendapatnya Arla itu di Minnesota ya, di Amerika ya, itu kaum kulit hitam minoritas sehingga mereka didominasi oleh kaum kulit putih dan tidak adil. Bagaimana? Apakah begitu, Mbak Arla? Iya, Pak. Bapak akan kembali kepada apa yang diungkapkan oleh Mbak Arla. Tadi sempat Bapak dengar bahwa kan kalau yang namanya kesetaraan, hak dan kewajibannya sama. Di sini berarti kulit hitam dan kulit putih itu harusnya sama di mata kesetaraan. Benar apa tidak, Anak? Bener, Pak. Benar. Benar ya? Berbeda boleh, namun hak-haknya sama. Itu prinsip kesetaraan. Berarti apa yang terjadi di Minnesota, Amerika tadi, menurut kalian masalah kesetaraan sosial apa bukan? Masalah. Ya. Masalah kan? Iya. Berarti kalian tadi memandang bahwa yang namanya rasis merupakan masalah kesetaraan sosial. Untuk video yang Bapak tampilkan barusan, itu masalah kesetaraan di bidang ras. Sekarang, itu tadi kan di luar negeri. Sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk berpikir menganalisis masalah kesetaraan sosial apa yang ada di lingkungan kita. Ya di Indonesia lah ya, yang pernah terjadi boleh, yang sekarang terjadi boleh. Ayo. Saya. Siapa ini? Siapa? Rebutan ini. Saya, Ayo. Pak. Saya siapa? Oh, Aderla dan Elda. Siapa dulu ini? Saya dulu, Pak. Ada lagi. Oke, silakan Aderla. Kalau yang di Indonesia itu biasanya terjadi konflik antar suku. Konflik antar suku. Kalau antar suku harusnya kan saling menghargai, saling menghormati, toleransi dijaga, tapi masih ada konflik. Tepat sekali, terima kasih Adirla. Itu bisa jadi salah satu contoh. Elda, nah, apa ada? Contohnya ada? Elda mungkin sedang mute, diaktifkan. Nah, Lupa, Pak. Hukum di Indonesia itu sering memihak ke yang kaya, tidak adil gitu, Pak. hukum di Indonesia memihak yang kaya. Ya, Oke. tidak adil. Tidak adil bagi warga miskin, lebih memihak warga kaya gitu. Iya, Pak. Tumpul ke atas, tajam ke bawah, seperti itu ya. Ya. Oke, terima kasih. Tepat sekali, Elda. Mungkin yang lain, satu lagi. Bagaimana anak-anak? Cukup? Atau ada yang lain? Pak, Masalah mau kesetaraan. Tanya. Siapa? Tanya Mana, nggak Del? boleh, Tanya Pak? apa, Del? Boleh. Itu kalau yang masalah yang Papua Merdeka itu gimana, Pak? Nah, masalah Papua Merdeka. Papua Merdeka itu masuk ke dalam gerakan separatis. Gerakan separatis ini adalah gerakan memisahkan diri. Jadi ya, tak kasih contoh, nggak cuma Papua. Ada gerakan Aceh Merdeka. Setelah itu ada Republik Maluku Selatan, RMS, dan OPM. Papua Merdeka. Nah, mereka-mereka ini merupakan gerakan separatis anak-anak. Ya, gerakan di mana mereka ingin memisahkan diri dari negaranya. Ingin merdeka sendiri gitu loh. Nah,
Yang kamu tanyakan, apakah masuk ke dalam masalah kesetaraan sosial atau bukan? Masuk. Masuk. Karena itu masuk ke dalam sikap partikularisme. Oke? Oke anak-anak? Sampai sini paham? Partikularisme itu apa, Pak? Partikularisme. Iya. Partikularisme itu merupakan sikap di mana mementingkan diri sendiri daripada kepentingan kelompok. Kepentingan diri sendiri itu bisa dimaksudkan kepentingan kelompoknya sendiri, bisa kepentingan dirinya sendiri, bisa. Salah satu sikap partikularisme itu adalah gerakan separatis. Nah, seperti itu. Contohnya ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, OPM, Operasi Papua Merdeka, RMS, Republik Maluku Selatan. Dari 3 contoh itu, 3 orang yang mengungkapkan contoh itu sekarang menjadi ketua kelompok ya. Kalian akan masuk ke dalam LKPD yang sudah Bapak siapkan. LKPD itu ada di kolom Padlet ya. Ada di Padlet seperti biasa kalian mengerjakan Padlet secara berkelompok. Nah, kelompoknya itu siapa saja? Kelompoknya itu diketuai oleh 3 orang tadi. Kelompok 1 kelompoknya Derla, kelompok 2 kelompoknya Elda, dan kelompok 3 kelompoknya Dela. Dela Fatma ya? Ya. Nah, sekarang boleh memilih anggota kelompoknya dari siswa yang sekarang hadir. Silakan. Saya Pakai dulu suara ya. aja dulu. Derla dulu. Gimana? Steve, Arla, Gifari, sama Yayang. Sama saya kan 4, Pak. Ya sudah. Itu ya kelompok 1 ya. Sekarang berhubung Elda masih apa? Masih off. Dela, silakan pilih Del. Saya yang mau ikut saya aja, Pak. Ya siapa dong? Kamu lah yang pilih. Kamu kelompoknya. Apa gitu? Ayo yang mau ikut Dela siapa saja? Ayo silakan. Saya. Saya itu siapa? Nisa. Siapa? Nisa, Pak. Oh, Nisa ya Allah. Ya, maaf Nis. Terus. Saya sudah. Lisa. Ya. Terus. Saya Elsiana. Berarti sudah 4. 1 lagi. Biar 5. 4, 5. Anak-anak, di dalam Padlet tadi ada 3 pertanyaan. 3 poin utama pertanyaan. Pertanyaan pertama yang sudah dijawab oleh ketua kelompok kalian yaitu analisislah masalah kesetaraan sosial di masyarakat. Sudah dijawab. Berarti pertanyaan pertama sudah selesai. Pertanyaan kedua adalah rumuskan solusi dari masalah tersebut. Bagaimana anak-anak? Pahamnya sampai sini ya? Nah, sekarang Bapak akan memberikan link Padlet di kolom chat. Kalian masuk sesuai kelompoknya ya. Kelompok 1 kelompoknya Derla dengan masalah suku ada konflik. Kelompok 2 sisanya tadi masuk ke kelompok 2 dengan masalah hukum yang nggak adil. Apabila ada kesulitan, langsung kalian tanya ke Bapak. Bapak standby. Bapak akan memantau kegiatan kalian di Padlet itu live. Jadi Bapak nggak akan keluar dari Google Meet. Kalian juga jangan keluar dari Google Meet. Apabila ada masalah, langsung speaker di-on-kan, tanya. Bapak ada di sini untuk membantu kalian. Nah, setelah kalian mengerjakan, di situ kan kalian sudah nemu solusi. Nanti kalian presentasikan solusi tersebut kepada teman-teman kalian dengan cara bermain peran. Kalian bikin skenario bersama teman kelompokmu, kalian perankan, kalian dialogkan peran tersebut, solusi tersebut, kalian tampilkan nanti setelah kegiatan diskusi selesai. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai sini? Lisa, ada pertanyaan, Nis? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bagus. Lanjut kerja di Padlet. Silakan. Pak, kolomnya nggak muncul. Ada pertanyaan? Anu Gif, apa wes? Itu. Apa, Arla? Terus langsung kopiin nang Google ya, aja mbok pencet.
Nah, aku ya gak iso soalnya. Yang ngono. Piye. Iku salinan ya, salinan. Mari disalin kopi langsung nang Google, langsung search wis. Kok lak metu tolong. Oke. Gifari, di kolom chat ini jangan langsung dipencet, di copy dulu, masuk ke dalam Google Chrome, langsung bisa masuk seperti itu. Oke, siap Pak. Ya, terima kasih Arla sudah membantu menjawab. Pada kegiatan diskusi, peserta didik menggunakan platform Padlet, di mana guru bisa memantau setiap aktivitas diskusi peserta didik melalui tulisan-tulisan yang mereka unggah di dalam kolom sesuai dengan nama kelompok mereka masing-masing. Anak-anak, saat berkomentar di kolom Padlet, Bapak minta untuk yang akunnya belum ada namanya, itu tercatatnya anonimus. Jadi di akhir kalian mengetik, tolong ketikkan nama kalian ya. Nama panggilan tidak apa-apa, Bapak sudah kenal kok. Untuk kelompok 3, Bapak lihat Dela Fatma, apakah ada masalah, Del, dalam berdiskusi di kelompoknya? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Derla. Bagaimana? Sudah selesai kelompok 1? Bagaimana pengalaman berdiskusinya? Kalian baca dari apa saja? Apakah cuma dari internet, atau dari LKS, atau dari buku-buku apa gitu? Anak-anak, terima kasih kalian sudah berdiskusi dengan baik di dalam kolom Padlet. Bapak juga sudah memantau hasil diskusi kalian luar biasa. Bapak bilang luar biasa. Dan sekarang waktunya di setiap kelompok untuk mempresentasikan dari solusi yang sudah dirumuskan. Mempresentasikannya dengan jalan apa? Bermain peran. Ayo dimulai. Jadi ini permasalahannya kan masih adanya apa namanya? Apa jenis? Konflik antar suku. Permasalahan antar suku. Nah, permasalahan antar suku. Nah, di sini saya sebut ada 2 suku di pesisir pantai, ada suku A dan suku B. Nah, mereka ini sedang berkonflik karena hari upacara mereka berada di waktu yang sama. Di sini suku A itu Arla, suku B-nya Aderla, serta masyarakat yang di luar suku A dan B itu saya sendiri, juga penengahnya ada Yaya. Bisa dimulai Arla, Derla. Sera. Duh, ya Allah. Jadi masalahnya itu hari besar kami diadakan upacara jam 6 pagi, tapi mereka malah memilih hari, tempat, dan jam yang sama. Tidak, hari besar kami juga tidak kalah sakralnya. Memang kamu butuh tempat itu. Setiap tahun kami selalu menempatinya. Oke. Menurut saya sebagai warga sekitar yang bukan suku A dan suku B, saya sering melihat mereka saling berbenturan acaranya. Nah, untuk kali ini, upacara hari ini biasanya untuk suku B, memang setiap tahunnya memilih tempat dan waktu yang sudah ditentukan seperti saat ini di jam 6 pagi, juga hari yang sama. Nah, masalahnya itu mungkin ada di suku A. Mungkin bisa dijelaskan suku A kenapa harus di hari dan jam seperti itu yang sama setiap tahunnya dengan suku B. Itu kan suku B memang kan setiap tahunnya saya lihat itu memang mereka mengadakan pada upacara itu di hari seperti yang suku kamu. Kenapa itu setiap tahunnya sudah jadi agenda setiap tahun. Mungkin suku A ada opsi lain untuk merubah harinya. Atau bisa nggak acara kalian itu aku order aja, order nggak apa-apa. Jadi setelahnya acara itu acaraku gitu wis. Itu apakah suku A bisa menerima? Alhamdulillah legowo. Terima. Karena kan emang pendatang baru. Kan nggak boleh kayak gitu. Oke. Sekian bermain perannya. Jadi dari masalah tersebut didapatkan solusi bahwa dari suku A bisa menerima jika mereka acaranya diundur setelah acara suku B selesai. Terima kasih kelompok 1. Teman-teman yang lain bisa on cam dan kita beri applause bersama untuk dari bermain perannya kelompok 1, anak-anak. Ayo on cam semua, kita beri applause, tepuk tangan. Nah, Nopal sudah tepuk tangan itu ya. Baiklah, terima kasih, bagus sekali. Sekarang
Bapak ingin mendengar tanggapan kritis dari kelompok-kelompok yang lain. Apakah menurut kalian solusi yang ditawarkan oleh kelompok satu itu bisa untuk mengatasi masalah suku yang masih sering berkonflik di Indonesia dengan lebih menanamkan rasa toleransi di dalam diri masing-masing pribadi? Silakan untuk kelompok yang lain bisa memberikan tanggapannya. Ya bener Pak, mengalah. Soalnya kalau nggak ada yang ngalah gimana? Berarti setuju? Iya, setuju. Ya. Setuju kok. Yang bermain berapa orang kelompok 2? Rey, bisa on cam, Rey? Sinta? Iya Pak, bentar Pak. Nunggu Ayo apa? Sin. Ayo, Sin. Aku campur ini. Sinta pakai kerudung nggak, Sin? Enggak, Kak, pakai kerudung dulu ya. Iya, pakai kerudung dulu, baru on cam. Udah wes mulai. 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 Kelompok 2, dipersilakan. Jadi kelompok Jadi kelompok 2 itu membahas tentang penegakan hukum di Indonesia itu kayak terkesan masih berat sebelah. Coba kan sudah ngintip tuh dari hasil diskusi kalian. Jadi seperti itu bermain peran. Coba deh. Bisa kok. Coba bermain peran. Loh, kalian saat menuliskan di kolom diskusi, itu solusi dari yang kalian rumuskan itu bagus-bagus loh. Serius bagus-bagus. Iya, main dramanya nggak bisa, Pak. Coba deh Mel. Gini aja sudah. Coba Meli jadi hakimnya. Terus Ray jadi anak seorang pejabat yang melakukan sebuah tindak kriminalitas, misalkan narkoba, misalkan. Noval ayahnya dari Ray yang seorang pejabat negara. Terus kita warga biasa yang karena kelaparan dia itu milik tetangga dan ternyata dilaporkan juga. Coba terus nanti Noval mau nyuap tuh ke Bu Hakim Meli biar anaknya Re itu dibebaskan gitu. Tapi Bu Melinya nggak bisa, nggak mau. Coba deh itu Bapak intip solusi dari hasil diskusi kalian bagus loh. Coba perankan, bisa kalian? Bapak yakin bisa? Acting gitu toh Pak? Ya acting dong, acting. Ya langsung wes, Meng. Langsung, coba. Jadi Meli Hakim, Ray anak pejabat yang kena kasus narkoba, Novalnya pejabatnya, Sinta bertepatan di situ juga seorang tersangka yang dilaporkan oleh tetangganya karena mengambil buah singkong lah. Bisa kalian? Bapak yakin kalian bisa? Silahkan kelompok 2. Saya sebagai hakim, Agustin sebagai hakim. Saya Rey sebagai pemakai narkoba. Dari Ray saya jatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta. Untuk saudari Sinta saya jatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 100 juta. Bu Hakim, tolong ringankan hukuman Ray. Saya akan membayar Bu Hakim. Ya wes, kamu tetap salah, kamu tetap dihukum. Wes, finish. Ya, jadi kesimpulannya yaitu solusi dari masalah tersebut adalah memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum. Pemerintah juga harus mencopot jabatan semua aparat negara yang terbukti melakukan korupsi dan menerima suap. Dan juga setiap warga negara wajib mentaati UUD pasal 28D ayat 1. Terima kasih atas penampilan bermain peran kalian. Sekarang Bapak akan tampilkan PowerPoint di mana itu untuk menguatkan pengetahuan kita tentang masalah kesetaraan sosial di dalam masyarakat. Hari ini kita belajar tentang masalah kesetaraan sosial di masyarakat. Terima kasih kalian telah melakukan analisis yang sangat luar biasa beserta rumusan solusinya. Dan ini, apa itu kesetaraan sebenarnya? Kesetaraan itu kan sebenarnya prinsipnya adalah melihat manusia sebagai individu-individu yang sederajat satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang didiskriminasi. Nah, seperti itu. Harusnya apabila seluruh warga itu menanamkan prinsip itu di dalam diri masing-masing, maka tidak akan muncul masalah-masalah kesetaraan. Seperti tadi di stimulus yang Bapak sampaikan di awal, ada
semacam dominasi antara kulit putih dan kulit hitam, di mana kulit hitam dipandang sebagai ras di bawah kulit putih sampai meninggal kan. Nah, macam masalah kesetaraan sosial di dalam masyarakat bisa digolongkan ke dalam 3 garis besar, yaitu masalah yang diakibatkan oleh partikularisme. Apa itu partikularisme? Setelah ini kita bahas bersama-sama. Dan yang kedua, diskriminasi kelompok minoritas. Sekarang yang ketiga, pembangunan tidak merata. Ini cocok sekali dengan sebab adanya gerakan separatis di Papua tadi. Dari materi yang Bapak sampaikan barusan, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Bagaimana? Ada atau tidak? Ya, Pak. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham semua. Nah, sekarang Bapak ingin mendengar kesimpulan dari kalian. Hari ini kalian belajar tentang apa aja sih? Monggo silahkan satu dari kalian untuk menyampaikannya. Hari ini yang kita pelajari adalah tentang kesetaraan suku dan lain-lain itu diperlukan adanya kesetaraan dan terus partikularisme di mana mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok atau opinisme yang menganggap kebangsaan mereka itu lebih salah. Pentingkan ada nepotisme di mana kepentingan keluarganya, yang lainnya tidak ada toleransi seperti itu. Terima kasih Mas Givari, tepat sekali kita belajar tentang masalah kesetaraan sosial, di dalamnya ada partikularisme, ada dominasi atau diskriminasi kepada kelompok minoritas, dan ada pemerataan pembangunan yang tidak merata. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung dari kegiatan belajar mengajar kita. Tidak lupa Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya kalian sudah masuk ke dalam penilaian akhir semester, jadi kalian harus belajar. Sebelum kalian mengakhiri ini, tolong nanti dikerjakan ya soal di post-test dan refleksi pembelajaran. Bapak akan tampilkan itu di kolom chat, soal post-test dan refleksinya. Kemudian sebelum kita akhiri dengan doa, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Kalian tolong jawab dengan jujur, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Apakah ada saran yang diberikan kepada Bapak agar pada kegiatan pembelajaran ke depan bisa lebih baik, mungkin bisa lebih menyenangkan, yang pasti bisa membuat pembelajaran yang bermakna bagi kalian peserta didik? Kalau menurut saya, kesannya untuk pembelajaran hari ini itu cukup menyenangkan karena juga melibatkan interaksi-interaksi, ada di Padlet, juga ada bermain peran. Kalau kendalanya sih mungkin lebih ke kendala siswanya masing-masing yang sinyalnya nggak ada, sinyalnya terganggu, ada paketannya yang habis, itu aja. Kalau dari segi pembelajarannya sih, alhamdulillah cukup menyenangkan. Terima kasih Givari dan anak-anak sekalian. Tadi sudah dibuka dengan doa. Alangkah baiknya apabila akhir sesi pembelajaran kita juga tutup dengan doa. Bapak tidak lupa mengingatkan ada soal post-test yang harus kalian kerjakan di kolom chat dan juga refleksi pembelajaran yang harus kalian kerjakan juga di kolom chat. Sekarang alangkah indahnya apabila kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Mas Givari. Silakan untuk Mas Givari untuk memimpin berdoa teman-temannya agar apa yang kita dapat hari ini menjadi berkah. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Ingat, tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemi sekarang ini ya. Karena sadar tidak sadar, masa depan bangsa ada di bahu kalian. Tetap semangat, sukses selalu. Bapak akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi.